Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Langsung saja ya, kita lanjutkan pembelajarannya into Unit 2, Seeing a New Opportunity on Wales Reading. On Activity 14, Works in Group to read and compare the following text. Text 1 and text 2. Text 1, we know that we have only table. Jadi kita hanya punya tabel ya. Ini mengenai kedatangan turis. Jadi tabel kedatangan turis bulanan di Indonesia seperti ini. Ini ada yang sampai 100 berapa ini? 150k, 150.000 ya, seperti itu. Tapi kita tidak fokus ke tabelnya, kita fokus ke pembelajaran mengenai pemahaman teksnya. Karena nanti yang diulas yang di bagian belakang adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan yang seputar memahami isi teks. Kita langsung nomor teks yang kedua. Indonesia adalah negara kepulauan yang besar, yang terdiri dari 5 buah pulau besar dan lebih dari 30 yang agak besar. Ini bukan, soalnya ada pulau yang kecil-kecil sekali ya. 30 yang kecil yang dipisahkan. Terdapat 17.508 pulau totalnya dan sekitar 6.000 diantaranya sudah dihuni. Berarti ada 10.000 lebih ya yang belum dihuni. Salah satu pulau tersebut adalah Flores. Jika kamu melihat di dalam peta pulau Flores, khususnya westernmost itu yang paling barat ya. Pulau Flores kita akan menemukan sebuah kota kecil namanya Labuan Bajo yang merupakan capital ibu kota distrik, bisa dikatakan kecamatan Manggarai Barat. Manggarai Barat distrik bisa dikatakan kecamatan ya. Labuan Bajo bukan hanya sebatas tempat untuk memancing yang kecil, tetapi juga Flores itu berkembang. Yang kemungkinan berkembang akan menjadi pintu masuknya Fascinating itu memukau, yang akan berkembang sebagai pintu gerbang masuknya tujuan wisata yang memukau di Nusa Tenggara Timur, East Timur ya. Soalnya kan ada Nusa Tenggara Barat. Labuan Bajo itu memiliki daya tarik keduanya bahwa menarik wisatawan lokal maupun internasional, yang menjadi salah satu daerah kunjungan yang sering dikunjungi ya di Indonesia. Labuan Bajo dapat ditempuh melewati udara maupun daratan ataupun dari laut, bukan dari air ya. Ini mesti maknanya adalah laut. Titik poin yang paling bagus adalah untuk mengunjungi Taman Nasional Komodo. Labuan Bajo juga terkenal dengan adanya kota sunset, matahari tenggelam. Jadi kita bisa menikmati matahari tenggelam di Labuan Bajo. Di sana terdapat beberapa penampakan alam yang sangat futuristik atau yang sangat menarik. Kemudian Labuan Bajo juga memberikan destinasi wisata yang menarik. Di antaranya adalah Gua Cermin yang hanya 4 km dari Labuan Bajo. Theodor Verhoeven, seorang arkeolog dari Belanda, mengklaim bahwa Labuan Bajo sebelumnya berada di bawah air. Dia menunjukkan bukti bahwa dia menemukan gua pada tahun 1951. Gua ini dikatakan sebagai gua batu cermin dalam bahasa lokal. Dalam tempat tertentu batunya shiny stone glow, batunya dapat bersinar cemerlang kepadamu
kepadamu itu maksudnya memantulkan cahaya. Jadi seolah-olah kita itu dapat bercermin. Nah, inilah yang akan kemudian thus the name gua batu cermin ini yang akan mengakibatkan menjadikan namanya sebagai gua batu cermin. Yang berarti kalau dalam bahasa Inggris itu Mirror Stone Cave. Jika kamu suka berenang, kamu dapat mengunjungi Cave Lake. Cave Lake itu gua danau ya. Jadi di dalam guanya itu ada danaunya. Di dalam kayak semacam gua tapi di bawah air seperti itu. Yang dinamakan Rongko Cave. Neslet itu terletak. Rangko Cave itu terletak di desa Rangko. Di dalam Rangko Cave itu menunjukkan air yang berwarna seperti safir itu kayak batu mulia ya, dan sunshine bersinar di bawah danau. Stalagmitnya ada stalaktit, ada stalagmit ya. Kalau stalagmit itu yang di bawah, tidak meragukan lagi. Waktu yang tepat untuk mengunjungi gua adalah sekitar jam 12 sampai jam 12 siang, selama ada sinar matahari secara langsung dari atas, sehingga dapat memberikan sinar ke dalam gua secara cantik, atau jadi sinarnya itu agar bisa masuk ke dalam gua. Give a tainted itu tercemar, maksudnya bukan tercemar limbah ya, sehingga maksudnya guanya itu jadi bersinar. Jadi give tainted ini guanya jadi bersinar dengan menjadikan warnanya warna turkis. Turkis itu kayak macam biru muda, bukan biru kayak mirip-mirip biru telur asin. Itu warna turkis. Kalau misalkan mau cari silahkan di searching di Google ya, warna turkis itu. Jadi di dalam gua itu berwarna turkis sepanjang di dalam gua ya. Kemudian di sana ada laguna di dalam gua. Jadi di dalam gua ada laguna yang langsung terhubung ke laut. Ini sangat cocok untuk menyelam. Kemudian yang selanjutnya, kamu juga dapat mengunjungi ke Cuncarami dan Cuncawulang Canyon, waterfall, air terjun ya. Kemudian Bukit Cinta, Puncak Sylvia, dan Puncak Amelia. Oh, namanya cewek semua ini. Merupakan salah satu titik yang dekat dari Bandara Komodo di Labuan Bajo. Pada saat sinar matahari tenggelam, kamu dapat menikmati pemandangan dari pulau dan laut terbuka. Sedangkan kulinernya itu sangat menyenangkan atau enak lah, istilahnya lezat. Kamu dapat mengunjungi Kampung Ujung. Nah, kalau mau makan itu ke Kampung Ujung, khusus untuk makan kuliner ya, ke Kampung Ujung. Dan dapat menikmati berbagai macam resep lokal yang ada di Labuan Bajo. Labuan Bajo juga menawarkan beberapa pilihan baik dari wisata di darat maupun lautan untuk memberikan tantangan pengalaman. Jika Anda ingin jika kamu ingin pengalaman untuk hidup di ruang terbuka yang memberikan kamu beberapa hari di atas laut dan mengeksplor pulau-pulau yang indah dan menyelam ke dalam breathtaking itu sama saja mempesona ya, atau menyelam ke dalam lautan yang mempesona. Padar Island, pada Pulau Padar adalah salah satu yang terkenal di antara pulau untuk dikunjungi untuk bisa menikmati live aboard. Live aboard itu maksudnya menikmati alam.
kalau istilahnya tadabur alam itu loh. Kalau misalkan SDIT itu yang platformnya sekolah dasar Islam terpadu itu Your Life Abroad. Jadi tadabur alam, menikmati perjalanan, menikmati alam. Pulau Padar menjadi sangat terkenal karena adanya pemandangan yang sangat indah, mempesona. It has rolling hill. Rolling hill ini apa nih? Rolling hill itu perbukitan. Memiliki perbukitan. Jadi di Padar, masih di Padar Island ya, memiliki perbukitan. Kemudian juga punya step vulkanik itu tipe gunung berapi ya. Memiliki gunung berapi juga. Kemudian ada pemandangan savana yang tertutup dengan area rerumputan atau padang rumput dan pohon. Dari pulau tersebut kita dapat witness itu menyaksikan ya. Kamu dapat menyaksikan lautan biru di bawahmu. Jadi kalau dari atas pulau, misalkan kita menundukkan wajah gitu ya, kita bisa langsung melihat lautan biru dan pemandangan yang sangat spektakuler di bawah sinar matahari yang berwarna-warni. Berwarna-warni ini tentunya bukan sinar mataharinya yang berwarna-warni ya, mestinya adalah karena pantulan cahaya. Kemudian di Desa Bena, lebih jauh dari Labuan Bajo, juga memiliki budaya desa yang sangat unik. Letaknya di Regensi di wilayah Ngada. Perjalanan ke Desa Bena itu sekitar 7 jam lewat jalur darat. Di sini kamu dapat mengeksplor atau mempelajari rumah-rumah tradisional yang benar-benar asli milik orang-orang lokal yang hidup di desa tersebut. Orang-orang lokal atau orang-orang pribumi di situ ya mampu atau bisa mengantarkanmu untuk menikmati sehari-hari saat berwisata di sana, untuk menikmati kehidupan di Bena Village, di Desa Bena tadi. Jika kamu akan mencari tempat untuk tinggal sementara, ya macam homestay lah, pergilah sepanjang Waijicu Beach. Pergilah sepanjang pantai Waijicu. Di sana terdapat garis. Jadi sepanjang garis pantai terdapat hotel maupun resort dan umumnya menawarkan banyak ruang yang overlook. Itu maksudnya yang nyaman lah, dengan pemandangan yang bagus. Jadi dari hotel atau resort atau homestay atau beberapa yang disewakan tempat penginapan ya, pada intinya kamu masih bisa menikmati pemandangan dari luar. You may also, kamu juga dapat menemukan lodging itu penginapan, juga dapat menemukan penginapan yang sangat bagus di dekat pulau. Nah, mengenai ilustrasinya ya seperti ini ya, kurang lebihnya ada di buku seperti ini kurang lebihnya. Langsung saja kita masuk ke pendalaman materinya mengenai pertanyaan. Oke, yang pertama, di sini ada pernyataan do you know ya. Jadi ada beberapa statement kalau kita menuliskan sebuah angka itu ada yang diakhiri dengan K. K itu menunjukkan kilo ya. Kalau kilo itu kan 1000. Berarti kalau misalkan kita mau menyebutkan 120.000 itu cukup disebutkan saja 120K. Itu sudah benar. Gitu ya. Okay, let's continue to exercises 15. Draw a line to the correct answer. You may draw a line more than once. Kita tulis. Waalaikumsalam. Iki Mbak Wi yang semuanya. Oke. Oke, Mbak. Nggih, Mbak.
Oke. Mohon maaf, istri saya dapat undangan besok untuk senam sehat dan pembagian lomba bercerita. Oke, fact about Labuan Bajo, kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada di Labuan Bajo. Labuan Bajo ya. Kita evaluasi yang pertama, a fishing town, jelas itu salah. Ini bukan kota tempat mancing saja. B, a gateway to East Nusa Tenggara, sebagai pintu masuknya ke Nusa Tenggara Timur, benar. C, located at the western end of Flores Island, itu juga benar. C. Kemudian yang D, prohibits for international visitor, dilarang untuk pengunjung internasional, jelas salah ya. D. E, located in the Nusa Tenggara region, benar. East Indonesia, Indonesia Timur, ini juga benar. G, Labuan Bajo, inhabited island. Inhabited memiliki arti apa tadi? Sampai yang apa ini? Inhabited island itu pulau yang dihuni, itu juga benar ya. Pulau yang dihuni itu juga benar. Kemudian H, the capital of Manggarai Regency, itu juga benar. I, an entry port to Komodo National Park, ini juga benar. Reach by sea only, ini jelas salah. Kalau untuk to reach to Labuan Bajo, we can by land, air, or sea, ya kan? Tadi di ini Labuan Bajo may be reached by air, land, or water. Bisa lewat darat, laut maupun udara. Oke, kita lanjut nomor exercises 15. Complete the table with the information found in the text. 1 is done for you. Where to go in Labuan Bajo? Bagaimana kita dapat pergi ke Labuan Bajo? Ini sebenarnya bukan bagaimana ya. Di Labuan Bajo itu kan ada banyak destinasi wisata, ada gua, ada desa, kemudian ada pegunungan, ada apa? Pulau, kemudian ada beach, ada pantai maksudnya. Nah, kita hanya diminta untuk mencocokkan mengenai lokasi-lokasinya. Pantainya di mana, beachnya di mana, hutannya di mana. Nah, itu adalah tujuan dari exercise 16. Oke, kita mulai dari lakes. Lakes itu biasa dikatakan danau ya. Danaunya itu jelas Rangko. Bener ya? Rangko Cave. Kalau lake ya benar. Soalnya tadi ada di dalam guanya itu kan ada lake-nya. Cave Lake. Ada kata kuncinya, ada Cave Lake tadi. Nah, di sini Cave Lake. Berarti ada danau di dalam gua. Berarti lakes-nya adalah Rangko. Kemudian beach-nya. Pantainya jelas pantai Waijiju. Di mana sepanjang pantai itu kita bisa temukan yang namanya hotel, penginapan, restoran, dan lain sebagainya. Itu ada di Waijiju. Nah, lihat aja ini. Go along Waijiju Beach. Kemudian forest. Nah, kalau forestnya itu ada di Padar Island. Padar Island, ya. Buktinya apa? Buktinya di Padar Island. Kalau dia ada di Padar Island, nah ini di situ dikatakan bahwa dikatakan bahwa di situ ada mountain, Volcano Mountain.
ada Gunung Merapinya. Nah, mestinya kan di sekitar Gunung Merapi mesti ada hutannya. Kemudian accommodation jelas masalah akomodasi itu ada di Waijiju tadi ya, di sepanjang pantai. Akomodasi kan yang namanya wisata itu kan mesti membutuhkan akomodasi untuk penginapan. Itu ada di Waijiju Beach tadi. Kemudian art and cultural itu jelas ada di Bena Village ya, di Bena Village yang menawarkan tadi bentuk-bentuk budaya aslinya mulai dari rumahnya. Kemudian art and cultural sudah. Kemudian prairies itu sama saja grassland, padang rumput. Nah, padang rumputnya ada di mana? Padang rumputnya juga ada di Padar Island. Cliff, jurangnya juga ada di Padar Island. Buktinya apa? Kalau mau kita cari buktinya di Padar Island ya ini mana ini tadi? Nah, ada hill, rolling hills, savannah hill. Jadi semua bentuk-bentuk dari muka atau kenampakan alam yang di wilayah daratan itu secara lengkap kita bisa nikmati di Labuan Bajo. Kita lanjut, waterfallnya itu jelas ada di Cunca Wulang Canyon. Cave, guanya ada The Mirror ya, guanya The Mirror. Kemudian culinary itu ada di Kampung Ujung. Itu sudah disebutkan di atas di teks yang mengatakan bahwa for culinary delight. Nah, coba Pak Jul masih hafal loh ini loh. Nah, for a culinary delight. Nah, di sini kan Kampung Ujung. Seperti itu. Gitu ya, kalau yang namanya memahami bacaan itu seperti itu ya. Baca itu kita harus ingat isinya. Jangan baca sekarang nanti ditanya malah lupa. Itu wah repot banget itu. Oke, kita masuk ke yang ke-16 mengenai destination and two specific word to describe the place. Clue supported your answer. Kita catat dulu ya. Flores, Labuan Bajo, Gua Cermin, Rangko Cave, Cunca Wulang Canyon, Waterfall, Bena Village. Oke, kita mulai ya. Kenapa Pak Jul catat? Karena nanti kita fokus ke bacaannya ya. Kita fokus ke bacaannya. Pertama, Flores. Oke, kita cari Flores ya. Flores itu mestinya di awal ya. Flores. Nah, ini Flores. Two specific word. Flores itu two specific wordnya adalah, sebentar, ini if you see the one. Nah, kunci dari Flores adalah Flores Island, westernmost. Jadi dua kata yang menunjukkan Flores adalah dia adalah sebuah pulau, island, dan westernmost. Nah, kalimat yang mendukungnya mana? Ini. If you see the map of Flores Island, especially on the westernmost tip of Flores Island, you can find a city named Labuan Bajo, the capital of the West Manggarai District. Selesai. Kemudian Labuan Bajo. Labuan Bajo. Sebentar, di sini ada Labuan Bajo enggak? Oh, belum.
Oh, ini ada. Oh, ini ada, ini Labuan Bajo. Nah, kita lihat kata kuncinya. Labuan Bajo adalah, kata kuncinya adalah fascinating, attractive, ya. Ini Bu, it has attractive. Nah, it-nya ini reverse ke siapa? It ini reverse ke Labuan Bajo. Jadi Labuan Bajo itu menarik untuk turis lokal maupun turis wisata. Jadi dua kata penting dari Labuan Bajo adalah fascinating, attractive. Fascinatingnya itu kan jelas memukau. Attractive itu kan jelas menarik. Seperti itu. Labuan Flores sudah, Labuan Bajo sudah. Sekarang Gua Cermin. Gua Cermin itu mudah untuk menemukannya karena disebutkan secara langsung, ya. Gua Cermin. Nah, Gua Cermin kata kuncinya adalah shining, ya, mestinya ya. Shiny, kemudian glow. Ya. Shiny and glow. Bersinar. Glow, glow itu mengkilat. Nah, kata kuncinya ada di shiny dan glow. Kita bisa temukan di mana? Di kalimat di bagian ini. Ya, the cave is known as Gua Batu Cermin in local language. Bukan kalimat ini, ya. Mestinya di kalimat sesudahnya. In certain place, the shiny stone glow at you, thus name Gua Batu Cermin. Nah, cukup kalimat itu untuk membuktikan pernyataan dua kata penting tentang Gua Cermin. Kita lanjut. Rangko Cave. Nah, Rangko Cave itu adalah tadi, nah ini kata kuncinya jelas swimming, juga stunning, ya, karena dua kata ini swimming itu semuanya terasosiasi dengan Rangko Cave. This stunning natural beauty display sapphire water and sunshine shining right into its underground lake. Nah, ini kan semuanya membicarakan tentang Rangko Cave. Jadi dua kata yang refers to Rangko Cave adalah swimming dan stunning. Selanjutnya, Cunca Wulang Canyon Waterfall. Cunca Wulang, mana tadi? Waterfall, Cunca Wulang. Nah, ini dia. Di sini ada Cunca Wulang Canyon Waterfall. Kita bisa kata kuncinya adalah stunning lagi. Ada stunning, ya. Kemudian ada viewpoint. Benar, ya? Nah, ini viewpoint, stunning. Kemudian yang terakhir adalah Bena Village. Nah, Bena Village itu mudah. Itu jelas local, traditional. Itu dua kata kuncinya. Local dan traditional. Ini kan semuanya dideskripsikan di paragraf kedua dari bawah. Nah, local, traditional. Seperti itu. Selesai, ya. Oke, sekarang kita masuk ke pemahaman to exercises 70. Read text 2 in text 14 and answer the question. You can choose more than one option. Give a tick to the correct answer. Kita mulai. How did the following destination get its name? The Mirror Cave. Kenapa tujuan wisata itu mendapatkan julukan nama seperti ini? Konteksnya adalah Mirror Cave. Kenapa dinamakan gua kaca? Kita mulai. Located not far from Labuan Bajo. Itu benar. Found by a Dutch archaeologist
itu juga benar, itu ada di bacaan. Located under water, itu juga benar. The stone in the cave can reflect an object. Salah, ya. Bukan reflect an object, tapi reflect an cahaya, apa bahasa Inggrisnya ya? Dia bisa memantulkan cahaya, bukan reflect an object. Tapi kalau masalah reflect itu memantulkan cahaya. Silahkan dicari cahaya itu bahasa Inggrisnya apa. Jadi pernyataan the stone in the cave can reflect an object ini salah. Kemudian pernyataan ini, the stone in the cave are like a mirror, itu benar. Sebentar. The stone in the cave. The stone in the cave. Oh, itu bukan penyebab ya. Sebentar. Oh, ini bukan masalah penyebab namanya ini. Sebentar. How did the following destination get its name? Jadi paling tidak ini bukan masalah riwayat namanya seperti ini, tapi gua mirror ini, gua kaca ini. Jadi beberapa pernyataan di sini, manakah yang benar tentang gua mirror? Nah, mestinya seperti itu, bukan riwayatnya. Tadi Pak Jul bilangnya riwayatnya ya, salah itu. Sorry Pak Jul, revisi dulu. Jadi untuk yang pertama, located not far from Labuan Bajo itu benar. Found by a Dutch archaeologist benar. Located under water benar. The stone in the cave can reflect an object salah. The stone in the cave are like a mirror, bukan untuk bercermin, ya, bukan untuk cermin kaca kita mengaca, tapi itu karena dia memantulkan cahaya, seperti itu. The stone in the cave reflect light, itu benar. Itu yang menjadi alasan tadi kan, kalau jam 12 sampai jam 2 siang itu kan sinar matahari masuk ke dalam gua. Nah, itu guanya menjadi terang, berwarna turkis, ya kan? Nah, itulah yang itu alasannya apa? Alasannya the stone, batu di dalam gua itu memantulkan cahaya. Ini benar. Kemudian you can see your face on the stone, itu tidak disebutkan ya. Itu alasan jadi the mirrornya itu karena apa? Karena memantulkan cahaya itu tadi, bukan masalah kita dapat melihat wajah kita atau kita bisa bercermin, itu bukan. Tapi disebut mirrornya itu karena dia memantulkan cahaya matahari jam 12 sampai jam 2 masuk ke gua, sedemikian hingga guanya menjadi terang. Itu alasan jadi nama the mirror cave-nya. Kemudian mention specific thing about some famous destination in Labuan Bajo. Wajicu. Nah, Wajicu, kita lihat di Wajicu itu ada apa saja. Many room to rent, itu benar karena tadi di sana ada penginapan ya sepanjang garis pantai. Expensive accommodation, itu tidak disebutkan. The salty breeze air, the salty breeze air, itu benar karena dekat dengan laut, pantai, beach. Many island located near Wajicu, bukan ya. It is an island, ini juga bukan. Wajicu itu hanya juga sepanjang wilayah ya, wilayah sepanjang garis pantai. Jadi bukan sebuah pulau. Pengertiannya seperti itu. Itu yang disebutkan sepanjang di teks tadi maksudnya. Lanjut. Bena Village, not far from Labuan Bajo, tidak disebutkan. Bena Village, a great distance from Labuan Bajo. A great distance from Labuan Bajo. Kita lihat jaraknya jauh. Labuan Bajo itu berapa? Bena Village is further away from Labuan Bajo. Wah, ini jauh, ini termasuknya 7 jam perjalanan darat ini.
Berarti benar ya tadi. Not far from Labuan Bajo. Kalau 7 jam itu ya jauh itu termasuknya. A great distance from Labuan Bajo itu benar. Friendly citizen itu benar. Karena yang ditawarkan kan budaya. Kalau budaya kalau tidak friendly, mana mungkin pariwisata mau masuk. Kemudian old fashion life itu disebutkan ya. Itu kan masalah budaya, old fashion. Ini tapi kalau old fashion itu kan termasuknya budaya. Explore traditional houses indigenous to the local people. Jadi kita mempelajari benar-benar budaya asli dari penduduk lokal. Kalau yang namanya budaya asli itu berikut rumah adatnya, baju adatnya, adat istiadat atau kebiasaannya. Jadi kalau pernyataan di sini dikatakan mengenai old fashion ada kata kuncinya old. Jadi baju-baju adat bisa dikatakan seperti itu. Berarti pernyataan ini juga benar. Kemudian located in Labuan Bajo, salah. Jaraknya aja 7 jam. Tidak mungkin itu di Labuan Bajo. Kemungkinan besar itu malah sudah beda kabupaten. Atau malah beda. Kalau beda kecamatan masih dekat ya. Tapi kalau beda kabupaten itu udah lain lagi. Kemudian selanjutnya adalah Padar Island. Padar Island itu yang berupa gunung, ada pemandangan sabana stepanya. Dangerous Mountain itu tidak disebutkan adanya volcanic mountain. Salah ya. Kemudian selanjutnya located under the blue sea itu juga salah. Hilly and rocky itu benar. Hill itu lembah, rocky itu pegunungan. Covered with grass itu benar karena tadi disebutkan ada pernyataan grassland. Grassland itu maksudnya daratan yang tertutup rerumputan atau bisa dikatakan juga padang rumput. Kemudian colorful itu juga benar. Buktinya apa? Karena semuanya fascinating, memukau, menarik, attractive. Itu disebutkan di dalam langsung di dalam kalimat. Kemudian terakhir adalah Rangko. Rangko Lake located in cave. Itu Rangko benar ya. A lake, danau yang terdapat di dalam gua, benar. Selanjutnya an area of seawater separated by rock. Itu tidak disebutkan ini. Area air laut yang dipisahkan oleh batuan itu tidak disebutkan. You can dip your leg. Itu benar. You can swim from the cave to the sea. Itu tidak disebutkan. Kemudian colorful water itu benar. Colorful Rangko. Jadi di sini. Nah, ini kan di sini ada di Rangko ya. The stunning natural beauty displays sapphire water and sunshine shining right into its underground lake. Nah, berarti kan display sapphire, berarti kan warnanya berwarna-warni. Batu sapir itu batu yang indah, bisa digunakan untuk apa? Tapi ya tidak semahal berlian. Tapi itu termasuknya batu berharga safir itu. Karena langka kombinasi warnanya itu yang biasanya menyebabkan mahalnya. Seperti itu. Oke, mulai ke let's continue to exercise 18. Read the text in task 14 again. Decide whether these statements are true or false. Give a tick to the correct answer. Okay, let's read for the first. A traveling season to Indonesia reached a peak in December 2021. Musim pariwisata di Indonesia mencapai puncak pada Desember 2021. Apakah benar? Nah, kalau ini main ke Desember 2021. Puncaknya Desember 2020. Berarti pernyataan ini, pernyataan 1 false.
baca pernyataan kedua. The lower income from the tourist sector happened in February 2021. The graph show a significant drop of tourist arrival from, wah ini 137 juta, males Pak Jul mikir untuk ngomong bahasa Inggrisnya. Dari 137 juta di Januari sampai dengan 115 juta, dicatat dulu ya. 137 Januari 2021, 115 Februari. Ini income ya, pendapatan, makanya dalam bentuk juta. Nah, kita cocokkan 137 sampai 115 Januari ke Februari. Januari 137, Februari 115. Benar ya ini ya? Nah, ini 137 115. Ini benar ini. Jadi pernyataannya jelas true. Selanjutnya 3, the tourist industry did nothing to attract international visitor to visit Indonesia from February 2021 to May 2021. Tidak melakukan apa-apa to attract international. Apakah benar? Dari Februari ke Mei. Februari ke Mei. Tidak melakukan apa-apa. Dari Februari sampai dengan Mei 2021, pemerintah itu tidak melakukan apa-apa. Kalau dilihat dari grafiknya, ini pariwisatanya naik loh ya. Ini kan naik ini. Kecenderungannya naik. Naik, turun, naik lagi. Berarti kan kecenderungannya naik. Nah, ini tidak mungkin kalau misalkan industri pariwisata itu tidak melakukan apa-apa. Pasti dia melakukan kampanye, publikasi, pemasaran, iklan. Ya, jadi pernyataan 3 ini salah. Mestinya did everything, bukan did nothing. Ya, karena apa? Buktinya pendapatannya naik, revenue-nya itu naik ini. Revenue-nya naik dari 115 dari 152 juta, terus total kunjungannya juga naik di sini. Kan kelihatan naik ini. Pendapatannya naik, kunjungan pariwisata juga naik. Seperti itu. Okay, let's continue to text 2. Number 1. Labuan Bajo has many potential tourist souvenir that can be developed into a creative industry. Itu jelas benar. True. 2. Labuan Bajo has been able to promote Indonesia as one of the world famous tourist destination. Itu juga benar. Jadi Labuan Bajo mampu mempromosikan Indonesia sebagai salah satu destinasi atau tujuan wisata dunia. Jadi ikonnya yang kita jual, misalkan agar berkunjung Indonesia, jual saja ikon Labuan Bajo. Kalau dulu kan lama sekali yang kita jual itu Bali. Pokoknya kalau Indonesia itu malah nggak terkenal. Yang terkenal itu Bali. Orang, kamu dari Bali tahu, tapi kamu orang mana? Indonesia nggak ada yang tahu. Beberapa, ya. Jadi kalau dulu itu fenomenanya Bali itu terkenal di seluruh dunia. Nah, dalam hal ini Labuan Bajo juga akan berusaha mensejajarkan dirinya agar seperti pariwisata di Bali. Kemudian, all point of local culture in Labuan Bajo have not been promoted to the world. Ini jelas salah, tidak mungkin. Kemenparekrafnya tidak mungkin kalau tidak mempromosikan. Pasti dipromosikan. Jadi pernyataan ini false. Nomor 4, local government alongside with the Labuan Bajo resident has to improve their tourist selling point to attract more local and international visitor to visit Labuan Bajo. Pemerintahan lokal dengan penduduk Labuan Bajo meningkatkan
titik penjualan untuk menarik. Ini benar. Jadi ada kerjasama antara pemerintah lokal atau pemerintah setempat atau Pemda setempat dengan penduduk Labuan Bajo itu bekerja sama untuk meningkatkan kunjungan wisata lokal maupun wisata internasional menuju ke Labuan Bajo. Ini pernyataan ini juga benar. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Sebenarnya kalau mau mengerjakan semua cukup ini. Ya. Tapi apakah nanti waktu kalian mau menyaksikan videonya sampai selesai? Kan belum tentu. Kalau gurunya sih semangat-semangat saja, tapi kan muridnya itu belum tentu. Oke, Pak Jul tambah sedikit ya di sini ya. Yang sekalian ini aja deh, tanggung nih. Read the text in the text 14 and answer the question. You can choose more than one option. Give a tick to the correct answer. What is the text about? What is the text about? Indonesia. Apa ini? Indonesian visitor arrival. Benar ya? Kan kunjungan wisata Indonesia. Benar ya? Kemudian sebentar Pak Jul, fokuskan dulu. The up and down fact of tourist arrival in Indonesia. Itu juga benar ya. Up and down berarti kan sama saja grafik lah. Turun naiknya, kenyataan turun naiknya kedatangan turis di Indonesia itu tercermin dalam tabelnya tadi. Ya. Kemudian the number of international visitor in 2021 itu tidak disebutkan. Ya, tidak ada di dalam teks. Kemudian pertanyaan kedua, what is the purpose of showing the graph? Yang pertama, to display specific information of tourist arrival. Salah, grafiknya tidak menunjukkan mengenai informasi spesifik tentang pariwisata, kedatangan pariwisata, bukan informasinya, tapi jumlah dan revenue-nya. Jadi jumlah pariwisatanya yang datang berapa sama penghasilannya berapa. Jadi bukan ya yang titik ini. Yang kedua, to present tourist arrival data in an easy way. Benar. Kedatangan turis. Memang konteksnya, grafiknya, tabelnya adalah kedatangan turis. To show the weakest year of the tourist industry. Ya, dari grafik tersebut, ini benar ya. Kita bisa mengetahui kapan puncak pariwisata kita, kapan pariwisata, industri pariwisata itu lesu. Itu kan bisa kita lihat dari tabelnya. Nah, ini puncak ini. Kalau yang di atas ini puncak. Nah, ini saat lesunya Februari 2021. Ya. Ini kemungkinan besar ini saat corona ini. Lockdown ini. Peristiwa lockdown itu. Oke ya. Kan dari situ kita lihat kapan puncaknya, kapan penurunannya yang paling signifikan. Berarti ini benar. Berarti yang salah cuma ini ya. Benar-benar. Teks kedua. What is the text about? Labuan Bajo and its tourist destination. Benar. Memang jelas Labuan Bajo dan isi di dalam-dalamnya. 2. Famous tourist destination in Labuan Bajo. Ini juga benar. Kemudian popular destination in Flores Island. Bukan fokusnya di Flores Island, tapi fokusnya adalah di Labuan Bajo. 4. What is the aim of writing the text? Tujuan dari menulis teks tersebut adalah to describe Labuan Bajo. Benar.
To tell specific thing about Labuan Bajo, benar. To make Labuan Bajo famous, tidak benar. Ini kan hanya mengulas sebatas narasi atau menceritakan tentang Labuan Bajo, isinya apa yang ada di dalamnya. Itu diceritakan di dalam teks, tapi bukan to make Labuan Bajo famous. Kalau to make Labuan Bajo famous itu beda lagi nanti. Tidak ada narasi tentang, bukan narasi ya, persuasi atau ajakan untuk ke Labuan Bajo. Hanya sebatas narasi tentang keindahan atau pesona dari Labuan Bajo. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, panjang sekali durasinya. Semoga bisa dipelajari, dinikmati sampai selesai. Saya akhiri, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.